Oke teman-teman, kali ini saya mau share perbandingan ya dari OTDR Green WFHO 5000 dari D35 ya. Jadi ini seri D35 SE. Ini OTDR Fujitomo FTM 3200D. Ini Novcar NK 2800 ya. Ini kabel 6 meter panjangnya. Ini sudah kita tes ya. Ini ada kelucuan ya. Ini kita coba tes ya. Ini ada kelucuan kalau pakai event map ya. Ini kelebihan dari OTDR, ini harganya memang murah ya. Di rata-rata di bawah 2 juta. Nah, cuman ini kabel 6 meter tapi kebacanya adalah 23 meter ya. 0,023 ini 23 meter dan fail statusnya ya. Kita coba sekali lagi tes sampai dia pas. Bisa nggak ya? Coba kita tes berulang kali sampai dia pas. Karena keseringan kalau di lapangan ini statusnya fail terus, teman-teman. Ya kalau fail berarti ya gagal, ngetesnya gagal, teman-teman. Ya. Ngetesnya gagal. Ini untuk event map ini nggak bisa kita setting ya macam-macam teman, karena di sini untuk khusus untuk event map dia itu auto ya, nggak bisa di setting apa-apa setahu saya ya. Mungkin ada teman-teman bisa nyeting. Jadi karena seperti itu kita nggak menemukan hasil yang pas. Nah untuk settingan ini ya, settingan di OTDR ini ya, saya settingnya di average test, kemudian untuk nanonya selalu 5 ns ya pushnya, dan ini lambdanya cuma bisa 1,1550. Kita pukul dia selama berapa detik, nggak usah panjang-panjang ya, 60 detik aja, 30 detik aja ya, average test yuk ya. Kita ini saya banding-bandingin teman-teman ya. Untuk loss dB nya dia nggak akurat teman-teman, jadi kayaknya buat bending atau ngetahui total lossnya dia nggak akurat ya. Ini coba ya, kalau dia total lossnya di average total loss per kilometernya harus dia di 0,33 ya harusnya gitu. Berarti lossesnya kurang lebih di 0,002 ya teman-teman. Ini nggak sesuai hasilnya pada kabel 6 meter, tapi terbacanya adalah 23. Hati-hati teman-teman ya, ini kabel 6 meter. Oke, kita coba lagi pakai 180 ya. Oke, kita tes ya. Ini pengetahuan untuk teman-teman yang mau beli OTDR. Kelebihan dari OTDR ini adalah dia bisa live test. Jadi kalau ada redaman di atas -2 kalau nggak salah, kalau di plus itu nggak bisa, dia nggak bisa, nggak mampu. Kalau min di atas -2 kalau nggak salah, saya pernah coba, mohon nanti koreksi ya teman-teman sudah pernah nyoba. Intinya ya -12 ke atas lah, ke -12 ke bawah ya, -18 -20 dia bisa ngetes. Itu sih cocok banget ya buat FTTH, alatnya simple. Dan ini karena saya sering gunakan untuk di atas tiang, saya kasih cincin ya supaya nggak jatuh, karena nggak ada pegangan, nggak ada slot untuk tali juga nggak ada teman-teman ya. Oke, ini tadi yang setelah saya tes ini teman-teman, yang ini kan sudah saya tes. Khusus untuk ini saya memang demennya pakai yang event map ya. Itu di settingnya gini teman-teman, di settingnya auto test. Kalau auto testnya fail, gagal, teman-teman bisa rubah di average test. Average testnya nanti ns nya kecil aja, kemudian di settingnya di 180S, itu jauh lebih akurat. Kalau seandainya kita tes pakai auto test nggak berhasil, kita pakai average test teman-teman ya. Ini kuncinya ya,
gitu teman-teman. Oke, ini masih ngetes terus, dan setelah itu kita akan coba bandingkan hasilnya dengan yang ini. Ini tadi saya bandingin, saya sudah saya tes ya, hasilnya kayak gini teman-teman, nggak akurat. 14 meter, aneh kan, nggak sesuai. Mau settingan apa lagi? Coba kita setting. Dia itu kan di ini sudah saya auto semua teman-teman. Auto tuh cara bodoh-bodohannya lah. Di sama-sama di 150 ya nanti ya. Kita akan tes ini teman-teman. Ya sambil nunggu ini hasil tesnya. Lagi. Untuk teman-teman sih ya, dari hasil saya pengetesan ini kok ini statusnya padahal pas loh lulus, tapi dia di distance-nya tetap di 0,14 meter loh. Aneh loh, ini bener aneh. Ya teman-teman, ini keluar hasilnya 6,35 ya, terpaut 35 cm. Sedang lossesnya dia tidak bisa menampilkan sama sekali teman-teman ya, gagal. Oke, sekarang kita coba ini teman-teman, kita coba ini dulu ya. Tadi kan belum lihat waktu ini ya ngetes kan. Nah sekarang kita play pakai auto tes ya. Keluar ya teman-teman hasilnya, average lossnya 0,33 ya, wajar ya, kabel kan seperti itu. Cuma jaraknya aja dia terpaut 90 cm teman-teman ya. Sekarang kita tes ini pakai OTDR ya, pakai FLM aja ya. Terus kita start to analyze. Ya ini pengetesan kita terakhir ya, karena kita tadi udah ngetesi berulang kali, ternyata kok hasilnya kurang bisa akurat ya. Ini sudah tes kita terakhir. Kalau memang nggak akurat ya kita kembalikan aja ya. Ini nggak akurat ya teman-teman hasilnya ya. Ini masa jaraknya 13 meter padahal cuma 6 meter, dan total lossnya itu berapa? Ini masih belum selesai ya, kita tunggu aja dulu, dia cukup lama untuk ngambil data. Sayang banget sih, nggak worth it akhirnya kan ya. Oke, lanjutkan terus. Kita perlunya itu sebuah alat yang akurat ya, bukan yang tidak akurat. Dan kalau bisa cepat gitu loh, hasilnya cepat keluar. Ini kelamaan banget, padahal kabel putus itu kan waktu sangat menjadi hitungan. Nah ini nggak sesuai ya. Terus dp-nya 1,1. Gimana tuh? Nggak sesuai ya. Oke, sekian dulu teman-teman hasil percobaan kita hari ini pakai FL. Kalau pakai OTDR gimana? Pakai average. Lama ini tesnya. Jadi dua OTDR ini kalau untuk saya buat ini FTTH untuk nganu sudah oke. Ini ditaruh untuk di pengetesan juga sudah oke sih teman-teman. Tapi cari yang bisa baca 3 meter ya, karena ada yang nggak bisa baca serinya model kayak gini. Hati-hati
ada yang minimal 6 meter kalau salah ya. Dan ini statusnya fail, padahal ini kabel biasa petcore ya, tulisannya 13 meter tetap. Oke, selesai sudah.